Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu dimanapun kalian berada? Hari ini saya di sebuah sekolah yang sangat luar biasa, asri, adem ya. Di sana ada kambing saya lihat. Terus mangganya juga subhanallah bergerundungan ya. Saya nanti pulang mungkin dikasih ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang listrik statis ya bersama sahabat saya. Siapakah beliau? Kita ikuti setelah yang satu ini. Oke, jangan lupa ya subscribe, tekan like-nya, tombol loncengnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Kali ini bersua kembali nih dengan sahabat saya, Ibu Masuna. Di sekolahnya nih yang adem, asri banget ya. Samping kanan kiri tanaman ya. Kita suci. pakai seragam berarti. Iya, ini seragam MGMP IPA ya. Ini ada apa ini Bu Masuna? Ada bakteri. Iya. Ada listriknya, mana listriknya itu? Ini nih ya. Loh, ini ada gelombang. Ini Iya. ada rangkaian listrik apa paralel. Iya, betul. Iya, jadi kompak ya. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang listrik statis ya, kelas 9. Nah, sekalian saya berguru nih. Kalau listrik statis, kalau listrik kan suka nyetrum itu ya, saya sering kesetrum juga. Kalau statis itu gimana tuh? Iya, sebenarnya kalau yang kita tahu kenapa listrik itu kan dari kata bahasa Inggris Bu Eti, elektrik. Elektrik. Nah, itu kalau kita ingat elektrik itu ingat elektron. Oh, Iya, elektron. betul. Oke. Iya, seperti itu. Paham nak? Kalau belum paham bagus. Jadi penasaran terus lanjutin ya video kita ya. Oke. Oke, kembali Bu Masuna, tadi kan belum paham tapi dalam kehidupan sehari-hari manfaatnya apa sih? Ini misalnya nih untuk statis itu kita listrik itu kan statis. setiap hari kalau pas waktunya musim hujan itu kan suka lihat ada petir Oh, itu iya, kan Bu. petir. Itu sebenarnya juga contoh dari salah satu listrik listrik statis. statis. Oh, Iya. petir. Kenapa itu terjadi Bu? Karena kan awan ketemu awan itu yang punya perbedaan Muatan. ya. Muatan. Jadi ya itu kemudian ada elektron yang berpindah dari satu awan ke awan yang lain. Loncat gitu. Iya, betul. Jadi jeder Nah, gitu. Nah, itu bisa dari awan ke awan, bisa awan ke bumi. Karena ada beda potensial. Nanti kita belajar tentang beda potensial juga Bu. Iya. Iya. Asik ternyata ya. Fisika listrik statis Bu. Kehidupan Oh, sehari-hari. iya ya, ternyata fisika itu Iya. asik kan kata saya, betul. Nah, tadi contohnya berarti listrik statis satu petir ya. Nah, yang berikutnya kira-kira apa? Bisa kalau kita mau fotokopi. Kenapa itu kok kertas apa namanya bisa berpindah gitu ya, kertas kosong tiba-tiba ada cetakannya. iya, ada tinta, ada. dari yang sudah kita buat kemudian di fotokopi kok bisa. Itu juga aplikasi Iya, listrik aplikasi statis. listrik Ya, ternyata statis. dengan adanya listrik statis manusia cerdas menciptakan fotokopi ya, Iya, mesin betul, fotokopi. Nah, yang dua tuh. Yang ketiga kira-kira satu lagi apa? Printer. Oh, printer. Iya, udah kenal semua ya, printer untuk ngeprint ya. Oke, iya. Terus untuk percobaan sederhana nih biar anak-anak apa sih sebenarnya listrik statis, apa yang diperlukan? Iya betul Bu Eti. Kita punya plastik mistar Oh, mistar yang pegaris terbuat ya, dari semua anak pegaris. punya ya. Ini dari plastik. Ini mistar. Oh, iya Oh. betul. Terus. Nah, bagaimana elektron itu bisa berpindah tempat Bu Eti? Gimana ya caranya? Digosok. Oh, digosok. Dengan digosok. Oke. Kalau penggaris plastik ini terbuat dari plastik, kita gosok pakai kain wool. Iya, ini jaket. Jaket terbuat dari wool, saya bawa nih jaket di mobil saya turun nih. Ternyata ada manfaatnya ya buat percobaannya, ya Allah. Iya, ini kita gosok-gosok. Nggak kelihatan agak tinggi dikit. Oh iya betul. Ya. Oke, Satu, dua, tiga. Iya. Oh. Tuh lihat. Mana nih
nggak kelihatan? Kelihatan ya kertasnya? Tuh, kertasnya nempel ya. Artinya apa tuh Bu Masuna? Iya, kenapa bisa begitu kira-kira? Jadi serpihan kertas setelah saya gosok di kain wol, ini jaket wol saya, ini nempel. Itu artinya apa tadi? Serpihan kertas nempel di Iya, sini. berarti plastik ini punya muatan listrik. Kenapa? Dia bermuatan negatif. Ya, elektron dari kain wol pindah ke Penggaris. penggaris ini. Jadi plastik bermuatan negatif, kainnya bermuatan positif. Iya. Kehilangan elektron. Kehilangan Ini elektron. dapat tambahan elektron. Iya, jadi benda disebut bermuatan negatif itu ketika mendapatkan elektron dari benda lain. Akibat kelebihan elektron terus narik itu kertas. Iya, bermuatan kan, karena dia benda bermuatan bermuatan. listrik, makanya kertas itu bisa tertarik. Begitu nah, Iya. ya. Halo semuanya, anak ibu semangat ya, belajar fisika mengasihkan. Tadi sudah ngobrol dengan Bu Masuna tentang listrik statis ya. Oke, kita mulai. Sebelum belajar kita berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Listrik statis yang akan dibahas diantaranya adalah tentang muatan listrik, hukum Coulomb, medan listrik, potensial dan energi listrik ya. Oke. Kita mulai. Ini kompetensi dasarnya. Ini indikator yang akan dicapai ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan tercapai. Kemudian kita mulai ya. Muatan listrik. Bahwa dikatakan setiap benda itu bermuatan listrik. Ya. Dalam kondisi diam tidak diberikan perlakuan, itu kondisinya netral. Ya, menurut teori Dalton bahwa setiap benda tersusun dari atom. Nah, atom itu terdiri dari tersusun lagi ternyata ya, bahwa penyusun atom menurut Dalton itu ada yang disebut dengan elektron. Elektron itu ada di kulit atom. Nah, ini yang lingkaran ini digambarkan oleh Dalton adalah orbit elektron. Nah, ini yang disebut kulit elektron ya. Elektron berada di pinggir-pinggirnya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan proton. Proton itu bermuatan positif, berada di dalam atom. Kemudian ada yang dinamakan neutron. Neutron ini adalah tidak bermuatan ya, tapi termasuk di dalam inti atom, itu neutron ya. Oke. Kemudian kalau elektron itu bermuatan negatif, sedangkan proton bermuatan positif. Yang ini ya, neutron netral atau tidak bermuatan. Itu menurut Dalton. Dan banyak teori-teori yang lain tentang elektron, proton ya, bisa kalian pelajari. Oke. Berdasar teori tadi, bisa diuji dengan elektroskop nama alatnya. Ini kita lihat ya gambarnya yang ada. Elektroskop. Nah, elektroskop ini digunakan untuk mengetahui bahwa suatu benda itu bermuatan apa. Apakah bermuatan positif ataukah bermuatan negatif. Nah, kita lihat percobaan yang pada gambar. Yang pertama, kaca bermuatan positif. Nih, ya ada kaca. Kemudian ini kaca ya. Plastik bermuatan negatif. Plastik di sini digambarkan oleh sisir ya, yang kita pakai untuk nyisir rambut ya. Pasti udah kenal. Kemudian ada ebonit. Nah, ebonit itu bermuatan negatif. Kemudian ada balon. Nah, ada balon juga bermuatan negatif. Kita perhatikan elektroskop yang ada di gambar. Nah, ini kaki-kaki elektroskop itu bisa membuka, bisa menutup. Dan kita perhatikan arahnya. Ya, kita perhatikan. Nah, ini sisir. Jika bermuatan negatif, ya, bermuatan negatif itu dari mana? Biasanya habis diberi perlakuan. Nah, perlakuan ini bisa misal digosok, ya. Manakala sisir bermuatan negatif, bersentuhan dengan ujung dari elektroskop ini bermuatan positif, maka akan tarik-menarik
elektron yang dari sisir akan mengalir ke dalam elektroskop bagian bawah ya, sehingga kaki-kakinya membuka. Kaki-kaki ini akan bermuatan negatif. Begitu pula dengan kaca ya, ini kaca. Kaca bermuatan positif jika habis diberi perlakuan. Perlakuan seperti apa ya? Oke. Perlakuan bisa digosok ke kain sutra. Dia akan kehilangan elektron sehingga bermuatan positif. Didekatkan ke elektroskop yang bermuatan negatif nih ujung kepalanya. Maka, nah ini kaki-kakinya akan membuka. Kaki-kaki elektroskop bermuatan positif akan mengalirkan elektron ke atas. Gitu, ya. Elektron akan mengalir ke atas. Gitu, ya. Kita perhatikan gambar tersebut. Nah, kita perhatikan bagaimana cara membuat benda sehingga bermuatan. Yang pertama dengan cara digosok. Nah, tadi sudah percobaan awal ya, bahwa ada penggaris digosok ke kain wol gitu ya. Nah, sekarang sisir tadi yang di percobaan digosok ke rambut bisa. Plastik pokoknya, mau sisir, mau penggaris, mau apapun yang plastik itu digosok ke rambut yang kering, itu akan menghasilkan nanti muatan ya. Sisirnya akan bermuatan negatif, rambutnya akan bermuatan positif gitu ya. Kenapa? Karena rambut elektronnya akan pindah ke sisir gitu, ya, dengan digosok-gosok. Kaca bisa digosok ke kain sutra, plastik juga bisa digosok ke kain wol yang seperti percobaan. Nah, kemudian induksi ya, atau influensi. Nah, pemisahan muatan listrik dari suatu benda ke benda lain karena ada perubahan muatan listrik ya, yang tadi menggunakan elektroskop. Nah, bagaimana interaksi dua muatan listrik? Misalnya tadi kaca dengan kain sutra, misal. Jika kaca digosokkan ke kain sutra, awalnya mereka dua-duanya netral. Neutronnya, protonnya, elektronnya jumlahnya stabil. Ya. Begitu digosok, kacanya digosok ke kain sutra, nanti elektron pada kaca akan berpindah ke kain sutra. Nah, loncat tuh elektron dari kaca. Sehingga kain sutra akan mendapatkan elektron. Kaca yang bermuatan tadinya netral digosok, kehilangan elektron. Elektronnya pindah ke kain sutra, sehingga kacanya akan bermuatan positif. Sebaliknya dengan kain sutra. Kain sutra tadinya netral, digosok kaca, mendapat tambahan elektron, yaitu elektron dari kaca pindah ke sutra. Sehingga kelebihan elektron bermuatan negatif gitu ya. Nah, selanjutnya dengan wol dan plastik. Plastik tadi awalnya netral, begitu digosokkan ke kain wol, plastik akan bermuatan negatif. Nah, berarti berkebalikan dengan sutra tadi ya. Nah, kain wol ini akan melepas elektron gitu ya, sehingga plastiknya bermuatan negatif, kain wolnya berubah menjadi positif. Mulai. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya tentang interaksi dua muatan listrik. Tadi Bu Eti sudah menjelaskan bahwa kaca ketika digosok dengan kain sutra dia akan bermuatan positif, sedangkan mistar plastik ketika digosok dengan kain wol dia bermuatan negatif. Nih, perhatikan interaksinya. Ketika mistar plastik tadi yang bermuatan negatif kemudian didekatkan dengan mistar plastik yang bermuatan negatif, apa yang terjadi? Ternyata keduanya tolak menolak. Kenapa? Karena dua
muatannya sama, negatif ketemu negatif, dia akan tolak menolak. Kemudian ada yang lainnya, perhatikan itu. Ada balon dengan mistar plastik, tolak menolak. Mistar plastiknya muatannya negatif, berarti balon bermuatan apa? Iya, muatannya sama, negatif. Terus batang kaca dengan balon, tarik menarik, berarti berbeda muatan. Muatan balon negatif, batang kaca positif. Akibat adanya tarik menarik dan tolak menolak itu, kemudian ada gaya. Jadi tarik menarik dan tolak menolak itu menimbulkan gaya, namanya gaya Coulomb. Nah, oleh Coulomb dibuat hukum Coulomb, disebut juga gaya elektrostatis. Bagaimana bunyinya? Besarnya gaya tarik menarik dan tolak menolak antar dua benda bermuatan listrik sebanding dengan muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda tersebut. Nih, perhatikan rumusnya ya. Jadi apa faktor yang mempengaruhi gaya Coulomb? Ada dua, yaitu ada muatan dan kuadrat jarak. Nah, besarnya muatan itu sebanding dengan besarnya gaya Coulomb. Semakin besar muatannya, maka gaya tarik atau gaya tolaknya yang disebut gaya Coulomb itu tadi akan semakin besar. Itu jadi disebut sebanding. Kalau satunya makin besar, yang satunya juga akan makin besar. Kalau yang satunya makin kecil, muatannya makin kecil, maka gayanya juga akan makin kecil. Yang kedua, dengan kuadrat jarak. Nah, itu kan tadi perhatikan rumus. R-nya kuadrat ya. Jadi kuadrat jarak. Nah, gaya tarik menarik dan tolak menolak itu berbanding terbalik. Artinya apa? Kalau jaraknya semakin jauh antar dua muatan itu, maka gayanya juga akan semakin kecil. Jauh itu kan berarti besar, jaraknya semakin besar. Kalau jaraknya semakin besar, maka gayanya akan semakin kecil. Sebaliknya, kalau jaraknya semakin dekat, berarti jaraknya kan semakin kecil. Nah, semakin kecil jaraknya, maka gayanya juga akan semakin besar. Medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang masih memiliki gaya listrik. Digambarkan dengan garis gaya. Ini perhatikan gambarnya. Ada di situ. Ada nih. Ada positif. Gayanya lihat garis gayanya nih. Keluar ya. Kalau positif ini panahnya keluar. Nah, kalau negatif dia masuk. Jadi ya ini garis garanya ini masuk. Nah, ini lihat, perhatikan. Kalau positif ketemu negatif, dia tarik menarik. Kenapa? Karena dari positif keluar masuk ke negatif. Makanya dia tarik menarik. Kemudian ini perhatikan, kalau positif ketemu positif, dia tolak menolak karena sama-sama keluar dia ya. Nih, perhatikan. Kuat medan magnet. Nih, kuat medan magnet itu ada rumusnya. Kuat medan magnet itu besarnya gaya listrik yang bekerja pada suatu satuan muatan. Nih rumusnya, E sama dengan F per Q. E-nya itu adalah kuat medan listrik, F-nya gaya Coulomb, Q-nya muatan listrik. Nah, kalau digabungkan dengan hukum Coulomb, itu rumusnya menjadi E sama dengan K Q
per R kuadrat. Selanjutnya potensial listrik ya. Jadi kalau misalnya pada saat tolak menolak itu gaya itu ada energi yang bekerja. Nah, energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik lainnya itu disebut potensial listrik. Ini rumusnya, V sama dengan W per Q. V itu beda potensial listrik, satuannya volt. Kemudian W itu energi listrik, satuannya Joule. Dan Q itu muatan listrik, satuannya Coulomb. Ini contoh listrik statis petir. Bagaimana proses terjadinya petir? Petir itu terjadi karena perbedaan potensial. Tadi ada beda potensial antara awan dengan bumi atau awan dengan awan. Kalau awan yang satu dengan awan yang lainnya itu terjadi beda potensial, ada energi yang berpindah dari awan yang satu ke awan yang lain. Itu disebut petir. Bisa juga awan ke bumi. Jika perbedaan awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Hati-hati kalian, kalau pada saat musim hujan dan kondisinya memang habis panas, itu jangan berada di ruangan terbuka. Petir adalah salah satu contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Selain petir, kalian bisa mempelajari tentang mesin fotokopi dan printer. Nah, biar kita tidak terkena petir, biasanya gedung-gedung itu dikasih penangkal petir untuk melindungi dari sambaran petir. Cara kerjanya, dari ada petir itu kemudian oleh tembaga yang ada di puncak penangkal itu, elektronnya akan berpindah dari tembaga itu kemudian dibawa ke dalam tanah. Jadi penangkalnya itu dari tembaga itu ditanam sampai ke tanah, kemudian elektronnya akan menuju ke tanah. Atau kalau enggak memakai induksi listrik. Induksi itu molekul udara yang bermuatan positif berkumpul di ujung runcing penangkal petir, mengalir keluar, maka muatan listrik yang ada di petir itu akan ditangkap oleh muatan positif, kemudian menjadi netral. Negatif ketemu positif, dia akan netral. Contoh soal, diperhatikan biasanya di hukum Coulomb ini ya, yang agak rumit. Perhatikan ya, bila gaya tolak menolak antara dua muatan A dan B adalah F dan jaraknya R, antara A dan B diperkecil setengahnya. Nah, jadi kalau kalian ingat rumus kan, F sama dengan kaki 1 kaki 2 per R kuadrat. Nah, kalau R-nya diperkecil setengahnya, ingat ya, kalau diperkecil itu kemarin hubungan antara R dengan F. Kalau R-nya kecil, maka F-nya apa? F-nya akan semakin besar. Kalau F-nya besar, apa yang terjadi? Diperkecil setengah, R-nya kuadrat. R-nya itu dikuadratkan, berarti setengahnya dikuadratkan. Kita lihat hasilnya. Karena R diperkecil setengahnya, berarti di R diperkecil setengah kuadrat atau seperempatnya. Kalau
besarnya seperempatnya, maka F-nya menjadi 4 kali lebih besar. Nah, jawabannya apa? D. Nah, itu ada rumusnya, perhatikan. Contoh soal beda potensial. Untuk memindahkan 2,5 kolom muatan listrik energi sebesar 12,5 Joule, beda potensial sumber tegangan itu adalah berapa? Kita lihat. Jangan lupa ya, kalau mengerjakan fisika itu harus ada diketahui. Nih diketahui, nih ada diketahui. Ki itu apa? Ki di sini apa Ki? Coba lihat. Oh ini Ki 2,5 kolom. Kemudian W, mana W-nya? W itu energi. Energinya berapa? 12,5 Joule. Nih W. Kemudian beda potensialnya berapa? Beda potensial itu V. V-nya berapa? Ditanya V. V dijawab V sama dengan W per Q. Hasilnya berapa? Iya, 12,5 Joule dibagi 2,5 kolom sama dengan 5 volt. Oke, demikianlah tadi pemaparan kita berdua ya Bu ya tentang listrik statis. Ternyata asik ya, banyak manfaatnya ternyata ya. Sangat kecil ya, proton kan kecil ya, maksudnya elektron proton itu kan sangat kecil ya, tapi Allah memberikan kemudahan dan kita diberikan anugerah otak, akal untuk menguak tabir, dan semua itu untuk kesejahteraan manusia. Oke, jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe-nya, tekan tombol like-nya, lonceng ya, dibunyikan ya, diklik supaya bisa melihat tayangan kami yang berikutnya. Dan bermanfaat. Amin, amin. Mari kita ucapkan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.